Keberagaman suku budaya, ras, dan agama merupakan salah satu harta kekayaan bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita jaga. Apabila keberagaman tersebut selalu kita jaga, akan memberikan dampak positif ke depan. Namun, apabila kita acuh dan menolak keberagaman tersebut, justru akan menyebabkan perpecahan nantinya. Dikarenakan Indonesia ini dibangun oleh banyak ragam suku budaya dan ras dan agama yang disatukan dalam sebuah muda. Mereka semua sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salah satu sikap yang penting untuk memahami perbedaan adalah menggunakan prinsip dasar multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan kesadaran akan adanya perbedaan dimensi budaya seperti ras, bahasa, preferensi seksual, orientasi agama, dan lain-lainnya. Artinya, secara ringkas multikulturalisme merupakan suatu hal yang mempercayai adanya keragaman budaya dan pluralisme. Satu-satunya masalah terbesar ada di masyarakat multikultural adalah perpecahan yang dapat terjadi di dalamnya karena perbedaan budaya yang terlibat. Terlebihnya, jika kita memiliki banyak orang dalam berbagai budaya yang berbeda, asimilasi ke dalam bangsa secara keseluruhan menjadi jauh lebih sulit jika kita memiliki banyak orang yang berpegang teguh pada budaya mereka sendiri, daripada mencoba untuk menyesuaikan diri dengan negara di mana tempat mereka tinggal. Dalam banyak karyanya, Zygmunt Bauman telah mengungkapkan posisi kritis mengenai politik multikulturalisme, menunjukkan bagaimana hal itu dapat dan telah digunakan untuk menurunkan masalah ketidaksetaraan dan akses yang tidak merata ke dalam pendidikan, sambil mengasingkan minoritas dalam situasi budaya warisan mereka yang digambarkan oleh para pemimpin komunitas tersebut sebagai fortress under siege. Meski setuju dengan kritiknya terhadap ketidaksetaraan, beliau menunjukkan bahwa sasaran kritiknya bukanlah upaya jujur untuk menemukan modus vivendi bagi masyarakat multikultural yang akan melestarikan identitas budaya sekaligus membukanya pada landasan sosial yang sama, tetapi esensialisasi dan penyederhanaan politik. Sangat normal bagi setiap masyarakat untuk memiliki penilaian nilai mereka karena geografi tempat orang tinggal dan situasi sosial ekonomi mereka mempengaruhi karakter dan pemikiran mereka. Menjadi multikultural dan memiliki banyak penilaian nilai dalam masyarakat adalah kekayaan atas nama kemanusiaan. Mari kita bayangkan bahwa ada nilai tradisi yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Betapa mengerikan dunia ini. Pemahaman yang selalu sama, pemikiran yang sama. Permasalahan multikulturalisme sangat beragam. Permasalahan tersebut bersifat universal dan disebabkan dari berbagai faktor seperti keanekaragaman nilai budaya, keberadaan atau kehidupan bersama individu dari budaya yang berbeda, tradisi dan adat yang berbeda, dan budaya keluarga yang berbeda. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia telah mengalami banyak pergolakan yang muncul dari dalam maupun luar negeri. Salah satu ancaman terbesar dari dalam negeri adalah gesekan antar suku dan umat beragama di Indonesia. Tercatat setiap tahunnya sampai saat ini masih banyak konflik muncul yang disebabkan oleh perbedaan suku dan umat beragama. Terkadang konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang sepele, tetapi karena oknum mengaitkan permasalahan tersebut dengan nilai-nilai kesukuan dan agama, konflik tersebut akan menyebabkan permasalahan akan semakin membesar. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar terkait masalah etnisitas. Jika kita tidak berhasil menghadapi dan menaklukkan tantangan itu, akibat fatalnya adalah akan munculnya disintegrasi bangsa. Peristiwa diskriminasi sering terjadi terutama terhadap kelompok minoritas di Indonesia, seperti yang terjadi pada kelompok etnis Tionghoa di Indonesia yang sampai saat ini masih belum menemui titik terang. Diskriminasi dan pandangan buruk sering muncul terutama kepada mereka yang dianggap minoritas. Bahkan pada saat krisis moneter tahun 1998 menjadi derita yang cukup menjadi luka bagi kaum Tionghoa di Indonesia. Banyak kaum Tionghoa yang menjadi sasaran amukan massa yang marah pada saat itu. Kaum Tionghoa dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai mafia dan menjadi kenaikan harga bahan pokok di Indonesia. Sehingga rakyat yang kadang tersulut amarahnya merusak beberapa properti yang dimiliki oleh kaum Tionghoa. Bahkan beberapa dari kaum Tionghoa disiksa, diperkosa, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Ini yang menyebabkan banyak kaum Tionghoa kemudian mengungsi ke Singapura untuk mencari keamanan pada kerabat atau saudaranya. Di saat kondisi sedang kacau, pemerintah semakin bertindak represif, bahkan tidak ada tindakan untuk melindungi ataupun menengahi dalam konflik tersebut. Baru ketika masa pemerintahan Gus Dur, kelompok etnis Tionghoa mulai merasakan adanya peran keluargaan. Disahkannya agama Konghucu sebagai agama yang diakui negara, kebebasan bagi etnis Tionghoa untuk melakukan kegiatan peribadatan atau kegiatan budaya lainnya di tempat umum, dan juga yang paling kontroversi adalah Gus Dur atas nama bangsa Indonesia meminta maaf atas tragedi yang terjadi pada tahun 1998
terhadap etnis Tionghoa. Dasar dari tindakan Gus Dur adalah murni untuk menegakkan nilai-nilai multikulturalisme yang menjadi landasan utama untuk memperkuat nilai gotong royong dan persaudaraan di Indonesia. Multikulturalisme merupakan fenomena yang sangat penting jika dipertimbangkan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk saat ini, terutama dalam hal kebijakan pendidikan multikultural, karena fenomena tersebut sudah menunjukkan efeknya di seluruh dunia. Dalam program pendidikan multikultural, tujuan utama lainnya adalah untuk meningkatkan individu yang berpikir bebas, mempertanyakan, menghormati ide-ide, dan cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, setiap negara sebaiknya terus mengembangkan dan menerapkan kebijakan multikultural agar mencegah terjadinya perpecahan di dalam negaranya. Seringkali kita masih mendengar adanya ancaman diskriminasi baik secara verbal maupun non-verbal pada etnis Tionghoa yang terdapat di Indonesia. Hingga saat ini, rasisme serta bentuk diskriminasi lainnya masih banyak menimpa masyarakat Tionghoa. Diskriminasi kaum Tionghoa di Indonesia ini sudah terjadi pada rezim Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, Indonesia di masa Orde Baru berada pada satu titik kekelaman atas otoritas besar yang dimiliki oleh penguasa saat itu, Soeharto. Tak dapat kita nafikan, kebijakan-kebijakan era tersebut cenderung tidak berada di sisi masyarakat Tionghoa. Kebijakan Orde Baru yang dirasa menghasilkan multikulturalisme saat itu ialah kebijakan asimilasi. Tujuan awal dari kebijakan asimilasi ini ialah ingin membaurkan etnis Tionghoa dengan WNI yang lainnya. Namun, pada saat tahap pelaksanaannya, justru kebijakan ini dirasa ingin menghilangkan budaya asli mereka serta memberantas suku mereka. Beberapa kebijakan asimilasi yang terdapat di masa Orde Baru adalah yang pertama, penonaktifan media cetak Tionghoa, di mana semua media cetak dihandle oleh militer dan hanya berbahasa Indonesia. Yang kedua, ada penutupan sekolah bagi etnis Tionghoa. Yang ketiga, ada nonaktifan lembaga serta organisasi Tionghoa. Masyarakat Tionghoa hanya bisa ikut ke dalam organisasi atau partai politik yang disediakan oleh pemerintah, yakni PDIP, Golkar, dan PPP. Dan yang terakhir adalah penggantian nama etnis Tionghoa menjadi nama orang Indonesia. Dahulu, ketika Orde Baru, Yogyakarta juga terkena dampak dari adanya kebijakan asimilasi sehingga multikulturalisme yang ada di Yogyakarta ini terhambat. Orang-orang keturunan Tionghoa di sana tidak bebas untuk beribadah di depan umum karena adanya pelarangan yang dilakukan oleh Soeharto. Kondisi ini baru mulai membaik ketika adanya pergantian presiden dari Soeharto menjadi Gus Dur. Saat ini, untuk mempertahankan multikulturalisme di Yogyakarta, pemerintah Yogyakarta bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa sebagai wadah mahasiswa dari berbagai asal daerah untuk memberikan kenyamanan di Yogyakarta. Kerjasama tersebut diantaranya ada mengenai seminar mengenai pemilu, yang kedua ada apel perdamaian yang berhubungan dengan semangat multikulturalisme, yang ketiga ada serasehan kebangsaan, dan yang keempat ada pagelaran kebudayaan yang bekerja sama dengan Departemen Kebudayaan. Diskriminasi Tionghoa di Indonesia tidak berhenti hingga masa Orde Baru saja, tetapi juga berlanjut hingga masa Reformasi. Meskipun diskriminasi yang ada pada era Reformasi ini tidak sekompleks pada masa Orde Baru, namun terdapat beberapa bentuk diskriminasi di era ini yang merupakan lanjutan dari kebijakan pada masa Orde Baru. Presiden Gus Dur yang memerintah pada awal reformasi memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi terhadap perbedaan, sehingga banyak kebijakan yang dibuat Gus Dur berfokus terhadap pemersatuan keberagaman yang ada di masyarakat. Etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Gus Dur ini dibebaskan dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada masa Orde Baru. Meskipun pada implementasinya masih banyak terjadi intoleransi yang dilakukan terhadap etnis Tionghoa. Hal ini dapat terlihat dengan masih diperlukannya surat bukti kewarganegaraan pada beberapa kasus, salah satunya saat pembuatan paspor di Surabaya pada tahun 2007 silam, serta penggunaan kata pribumi yang diucapkan oleh Anies Baswedan pada pidato politik pertamanya di Balai Kota DKI Jakarta pada tahun 2017 yang dianggap mengingkari rekonsiliasi reformasi pemerintahan Gus Dur. Namun begitu, seiring berjalannya waktu, sikap multikulturalisme di Indonesia pada masa reformasi berangsur baik. Salah satunya dengan terpilihnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta yang menandakan bahwa politik di Indonesia mulai terbuka dengan etnis lain. Hal ini kemudian diharapkan bahwa sikap toleransi terhadap multikulturalisme dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain diskriminasi yang terjadi terhadap etnis, diskriminasi agama di Indonesia juga marak terjadi. Salah satunya dapat terlihat dengan adanya kasus Gereja Kristen Indonesia Yasmin Bogor. Konflik ini berawal dengan adanya pembekuan pembangunan gereja pada Februari 2008 silam, karena dianggap meresahkan warga sekitar.
Masyarakat yang menolak pembangunan ini beralasan bahwa mayoritas sekitar pembangunan gereja merupakan penganut agama Islam dan juga lokasinya terletak pada jalan yang bernama Ulama Besar sehingga tidak diperbolehkan adanya pembangunan gereja di wilayah tersebut. Karena tidak terima, pihak GKI akhirnya menuntut dan terus memperjuangkan haknya dalam melawan ketidakadilan terhadap pembekuan IMB dan penutupan gereja mereka. Berbagai pertemuan serta mediasi telah dilakukan dalam upaya mencari solusi terbaik bagi polemik ini. Hingga akhirnya permasalahan ini selesai pada 13 Juni 2021 dengan adanya hibah lahan kepada pihak GKI yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor. Adanya konflik ini kemudian memberikan gambaran terhadap bentuk intoleransi serta adanya ancaman bagi multikulturalisme di Indonesia, terutama dalam masalah agama. Intimidasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas ini sangat tidak sesuai dengan harapan dan tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang adil serta negara persatuan dengan berbagai jenis keberagaman. Dengan melihat permasalahan multikulturalisme yang kian kompleks, kami menarik kesimpulan bahwa isu multikulturalisme tidak bisa lepas dari permasalahan suatu negara yang memiliki banyak suku, ras, dan budayanya. Seperti Indonesia yang terbagi menjadi beberapa daerah sehingga memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Konflik yang sering terjadi di Indonesia sebenarnya hanya mengulang, namun masyarakatnya tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Dengan adanya beberapa kasus konflik yang terjadi beberapa tahun ke belakang, seperti diskriminasi terhadap kaum Tionghoa, membuat mereka merasa terasingkan di negaranya sendiri. Peristiwa di Yogyakarta tentang perpindahan penduduk yang membawa kebiasaan dan pengaruh dari daerahnya masing-masing menjadi sebuah bentuk multikulturalisme yang terjadi. Pemerintah daerah dengan sigap melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena dengan banyaknya pengaruh yang masuk dari luar Yogyakarta dikhawatirkan menjadi pemantik konflik multikultural. Dan juga yang terakhir merupakan perselisihan dalam mendirikan rumah ibadah atau gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen di Bogor yang dihalangi oleh sebagian kelompok yang intoleran, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya bisa menerima perbedaan yang bertentangan dengan apa yang mereka percaya. Karena jika diulas ke belakang, konflik yang terjadi di Indonesia kebanyakan berkaitan dengan agama, yang dimana seharusnya di dalam agama sendiri diajarkan untuk saling bertoleransi dan menghormati sekitar. Dengan berkembangnya zaman, diharapkan masyarakat Indonesia seharusnya bisa lebih bijak dalam menyaring informasi, sehingga tidak mudah terpancing dan bisa menerima perbedaan agar perdamaian tetap terjaga. Dan tidak ada lagi tindakan diskriminasi yang bisa memancing konflik berkepanjangan. Sebagai negara yang memiliki beragam kebudayaan, Indonesia seharusnya bisa menerapkan dan menjalankan multikulturalisme sehingga masyarakat bisa tetap hidup berdampingan walaupun berbeda ras, agama, suku, dan budaya. Terima kasih. Indonesia merupakan negara yang multikultural, Di mana di dalamnya terdapat ras, suku, Agama, dan lainnya. Maka dari itu, kami memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya suku Jawa, saya suku Bali, saya suku Betawi, Saya suku Jawa, saya dari suku Makassar. dan kami sebagai masyarakat Indonesia, Harus hidup berdampingan. salam toleransi. Salam toleransi. salam toleransi. Salam toleransi. Salam toleransi.